Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadana wa hasil maqasidana wa anfa'na al bala'a wal waba'a wal ghala wal fahsya wa qulna Rabbana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bawaslu Rengas Dengklok gelar pelantikan dan bimbingan teknis pengawas tempat pemungutan suara PTPS sekecamatan Rengas Dengklok. Karawang, dimensitv-news.com. Bawaslu Rengas Dengklok pada Senin tanggal 22 Januari tahun 2024 menggelar pelantikan dan bimbingan teknis pengawas tempat pemungutan suara PTPS sekecamatan Rengas Dengklok pada pemilihan umum serentak tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang. Acara pelantikan dilaksanakan di Gedung GOR Desa Kalangsari, pelantikan para petugas pengawas PTPS, dan dihadiri Bawaslu Karawang serta Camat Rengas Dengklok, Kepala Desa Kalangsari Kapolsek Rengas Dengklok, dan Ramil Rengas Dengklok, dari semua panwas sekecamatan Rengas Dengklok, secara langsung dilantik dan disumpah jabatan di Gedung Serbaguna Desa Kalangsari. 1, 2, 3. Selamat. 1, 2, 3. Sumpah jabatan tersebut dihadiri oleh pemuka agama dari Kecamatan Rengas Dengklok, para petugas pengawas yang sudah dilantik, lalu selanjutnya ikut bintek, yang akan dipaparkan oleh Ketua Bawaslu Kecamatan Rengas Dengklok. Para pengawas pemilu desa sekecamatan Rengas Dengklok, dari 9 desa semua mengikuti pelantikan dan tanpa kecuali izin sakit atau alasan mendadak, itu harus secepatnya dari awal melapor atau membuat surat pernyataan sebelumnya, kepada Ketua Bawaslu Kecamatan. Saya sebagai Ketua Panwas Kecamatan sudah menegaskan dari sebelumnya, kita sebagai petugas harus jujur dan tidak boleh mengarah dari pihak calon manapun, kita harus tegas dan harus mengikuti aturan apa yang sudah diatur oleh Bawaslu Pusat, bahwa kita bekerja untuk mengawasi dari hal yang tidak diinginkan, baik dari kecurangan maupun dari manipolitik uang dan lain-lain. Tugas sebagai pengawas itu sangat berat karena kita ditugaskan untuk mengawasi di setiap TPS yang ada di setiap dusun maupun di setiap desa dan kecamatan, demi kelancaran pemilihan umum serentak di tahun 2024. Dan Ketua Bawaslu Kecamatan Rengas Dengklok ketika diwawancarai oleh para awak media menjelaskan bahwa, dari pertanyaan-pertanyaan dari para awak media dan panwas adalah sebagai tugas pengawas, di mana kita harus betul-betul mengawasi dalam pemilihan nanti dan panwas yang ada di Kecamatan Rengas Dengklok dari 9 desa semua. Jumlah pengawasnya sekitar 319 orang dengan alhamdulillah setelah dilantik dan disumpah jabatan nanti diadakan bintek, pemaparan dan secara langsung memberitakan tugasnya masing-masing, ujarnya Ketua Panwas Cam Rengas Dengklok Ibu Yayah kepada awak media. Baik, ini kan merupakan prosesi pelantikan pengawas TPS Kecamatan Rengas Dengklok yang jumlahnya 319 orang sesuai dengan jumlah TPS di Kecamatan Rengas Dengklok. Dari masing-masing desa ya jumlahnya itu sudah terpenuhi. Alhamdulillah untuk Rengas Dengklok pengawas TPS-nya kita sudah full terpenuhi 319. Hari ini merupakan prosesi pelantikan yang sakral untuk para pengawas pemilu karena mereka dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sesuai dengan Perbawaslu. Kemudian setelah ini kita melakukan BIMTEK yang pertama, yaitu
itu dilakukan hari ini juga setelah pelantikan. Untuk yang pertama karena mereka harus mengetahui tugas dan wewenang mereka sesuai dengan peraturan undang-undang di wilayah TPS-nya masing-masing. Ya, mereka secara teknis harus mengetahui apa tugas dan fungsi mereka secara real di lapangan. Nah, mereka oleh Bawaslu RI ini dibekali 2 kali bimtek. Yang pertama hari ini, satu lagi mungkin mendekati hari H, yaitu hari pemungutan suara di tanggal 14 Februari tahun 2020. Bu, yang hari ini dilantik ada nggak yang datanya ada di Sipol? Untuk pendaftaran itu ada 1 orang dan itu kita tidak loloskan karena sesuai dengan peraturan. Jika memang ada yang lebih berkompeten dan bersih dari Sipol, kita mengutamakan itu ya. Jadi untuk yang 319 ini tidak ada yang terkait di Sipol. Setelah dilantik dan diberikan pembekalan hari ini atau bimtek hari ini, kami berharap rekan-rekan pengawas TPS ini dapat memahami tugas dan wewenang mereka selaku pengawas di TPS. Yang pertama itu, yang kedua, mereka dikontrak atau mereka menjadi pengawas selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan, 3 minggu sebelum hari H pelaksanaan dan 1 minggu setelah hari H pelaksanaan. Jadi kurang lebih 1 bulan. Hitungannya pas di 1 bulan. Dan selama 1 bulan ini pekerjaan mereka, tugas mereka tidak hanya di hari H TPS, tapi juga diperbantukan sebagai pengawas di ruang lingkup TPS-nya masing-masing. Baik itu untuk mengawasi proses kampanyean yang terjadi di ruang lingkup TPS-nya. Kemudian nanti kita akan libatkan juga untuk mengawasi beberapa APK yang terpasang, ya, yang masih hari ini masih tetap terpasang. Kemudian nanti ada penurunan APK, penertiban APK sebelum masa tengah. Nah, di masa tengah mereka dilibatkan juga untuk pengawasan. Kemudian pengawasan logistik, kedatangan logistik di TPS. Kemudian baru di hari H mereka akan full sampai selesai pemungutan suara. Nah, harapan kami ketika mereka sudah dibekali dan mengerti tugas dan wewenang mereka secara aturan dan perundang-undangan, mereka bisa bertugas selayaknya pengawas yang mempunyai tanggung jawab dan mensukseskan pemilu ini hingga pemilu dapat terlaksana dengan baik, aman, jujur, adil, sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Bu, ada nggak sanksi buat, biasanya kan untuk pengawas TPS itu biasanya dia mestinya kan dari pagi sampai selesai. Kebanyakan yang saya alami kemarin dulu, dia tuh datang pas penghitungan. Bagaimana ini sanksi dari pengawas ini? Baik, itu real di lapangan. Real lapangan. Ya. Untuk hari ini kita pun tidak ada, kita tidak menginginkan pengawas kita, jajaran kita di garda terdepan karena mereka adalah ujung tombak pengawasan kita. Sesuai dengan sambutan saya tadi, saya menitipkan tanggung jawab ini kepada mereka yang sudah dilantik secara sah sebagai pengawas di TPS, maka mereka harus mengikuti alur kerja yang memang sudah termaktub dalam undang-undang. Maka mereka ketika hari H diwajibkan hadir sebelum jam dimulai, biasanya jam 7 ya, mereka harus hadir di jam 6. Kemudian kita akan menggerakkan para PKD pula untuk memonitoring mereka di lapangan agar tidak terjadi pengawas kita yang lalai akan tugas dan tanggung jawab. Artinya ada sanksi? Secara sanksi itu akan diberikan jika memang setelah kita kaji ini kaitannya merugikan ya baik kelembagaan maupun negara. Liputan Endai Sukandi, Kepala Perwakilan Wilayah Jawa Barat, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.